sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan ulangan bab ke-7, yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga untuk kelas 12. Untuk itu mohon anak-anak semuanya nanti bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin dan nanti dijawab dengan semaksimal mungkin. Diusahakan dikerjakan dengan jujur sehingga kalian akan merasa puas dengan hasil yang akan kalian dapatkan karena dikerjakan dengan jujur. Oke, untuk itu kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nomor 1. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum semua makhluk Allah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan setiap manusia diciptakan memiliki pasangan atau jodohnya masing-masing, yaitu titik-titik. A. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-49. B. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-50. C. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-39. Dan D. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-59. E. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-29. Silakan pilih jawabannya, kemudian tulis jawaban yang kalian anggap benar. Untuk soal selanjutnya, nomor 2. Nikah adalah sarana yang diberikan Allah untuk hambanya yang menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berikut pengertian nikah yang sesuai dengan syariat Islam adalah titik-titik. A. Akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang sudah mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. B. Akad yang menghalalkan pergaulan antara sesama jenis yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. C. Akad yang dianjurkan dalam Islam guna menjadikan bukan mahram menjadi mahram. D. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Dan E. Akad yang mengharamkan hubungan antara laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Silakan dipilih jawaban yang kalian anggap paling tepat. Sudah ya? Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan ayat berikut ini. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia tentang titik-titik. A. Allah akan memberikan pasangan yang soleh atau solehah bagi manusia yang mau menikah dengan syariat Islam. B. Allah akan mempermudah rezeki bagi manusia yang mau menikah sesuai syariat. C. Allah memberikan kemudahan jodoh bagi semua manusia yang mau menikah. D. Allah akan menjadikan syakinah bagi hamba yang mau menikah. Dan E. Allah menjanjikan surga bagi manusia yang mau menikah. Silakan dipilih salah satu jawaban yang kalian anggap paling tepat. Jelas nih. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa pemuda yang sudah mampu menikah dianjurkan untuk menikah. Akan tetapi bagi pemuda yang belum mampu maka dianjurkan untuk titik-titik. A. Bekerja keras. B. Menjaga kemaluan. C. Menjauhi lawan jenis. D. Berpuasa. E. Bekerja semampunya. Jelas ini sudah pernah kita bahas. Ya, lanjut ke soal nomor 5. Pernikahan merupakan bagian dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka dalam pernikahan memiliki tujuan
Berikut yang bukan merupakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah titik-titik. A. Untuk memenuhi ketuntunan naluri manusia. B. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. C. Untuk menjadikan pacar menjadi pasangan suami atau istri kita. D. Untuk membentengi akhlak. E. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga. Apa atau tujuan dari sebuah pernikahan? Jelas nih? Silahkan dipilih jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah pernikahan, para ulama sepakat bahwa hukum dalam sebuah pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Maka hukum nikah terbagi menjadi apa saja? A. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. B. Wajib, harus, haram, dan boleh. C. Haram, makruh, mubah, dan sunnah. D. Wajib, sunnah, mubah, dan makruh. E. Wajib, sangat boleh, mubah, sunnah, dan haram. Nih, semua sudah pernah kita bahas ya dari materi ini. Oke, saya rasa banyak yang bisa jawab ya. Soal nomor 7. Dilihat dari kondisi setiap individu, hukum pernikahan akan berlaku bagi manusia yang akan menikah. Salah satunya adalah mubah, yaitu diperuntukkan untuk manusia yang memiliki ciri-ciri titik-titik. A. Bagi yang mampu segala hal, berkeinginan, dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. B. Bagi yang mampu segala hal, berkeinginan, dan jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. C. Bagi yang tidak mampu melaksanakan kewajiban segala hal. D. Bagi yang mampu segala hal akan tetapi tidak berkeinginan untuk menikah. E. Bagi seorang yang mampu menikah akan tetapi khawatir menyakiti pasangan ketika sudah menikah. Ya, nih, mubah. Mubah itu artinya adalah sesuatu yang boleh dikerjakan. Silahkan. Nah, itu berarti syaratnya apa? Atau ciri-ciri orang yang boleh menikah dengan hukum mubah itu apa? Jelas ya? Lanjut kita ke soal nomor 8. Seseorang ketika ingin menikah harus memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan. Berikut ini yang bukan merupakan rukun dari pernikahan adalah titik-titik. A. Ada calon suami. B. Ada calon istri. C. Adanya wali. D. Adanya dua orang saksi. Dan E. Mahar. Nah, yang bukan ya ini ya, yang bukan rukun dari pernikahan. Yang tidak harus ada waktu nikah itu apa? Ya. Lanjut ke soal nomor 9. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Berikut ini yang merupakan kelompok mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam adalah titik-titik. A. Saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan. B. Anak dari ibu tiri, cucu dari ibu kita. C. Saudara sepersusuan, cucu dari saudara kakek kita. D. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak saudara dari ibu tiri kita. E. Saudara ayah kita. Dan cucu saudara ibu kita. Ya ini silahkan pilih yang kalian anggap paling tepat. Mahram yang tidak boleh dinikahi, tolong diperhatikan. Yang tidak boleh dinikahi. Nah, itu mahram ya. Tetapi pertanyaannya itu tolong diingat. Yang tidak boleh nikahi dalam Islam itu yang mana? Lanjut ke soal nomor 10. Rukun dalam pernikahan salah satunya yaitu harus ada yang namanya wali dari pihak perempuan karena akan berpengaruh dengan sah dan tidaknya dalam sebuah pernikahan. Berikut yang bukan merupakan syarat untuk menjadi wali adalah titik-titik. A. Mahram si wanita. B. Berakal tidak gila. C. Tidak berbeda agama. D. Saudara laki-laki dari mempelai pria. E. Balik bukan anak-anak. Yo, silakan pilih. Bisa ya? Lanjut, mudah ini.
ke nomor 11. Dalam hukum pernikahan, syarat dan rukun sangat diperhatikan dalam syariat Islam karena akan mempengaruhi hukum dalam sebuah pernikahan tersebut sah atau tidaknya. Seperti pernikahan yang tidak dianggap sah karena ada sesuatu dilarang dalam syariat, yaitu pernikahan mut'ah. Apakah yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah? A. Pernikahan yang menggunakan persyaratan barter dan tidak memakai mahar. B. Pernikahan yang telah ditalak 3 oleh suaminya tetapi ingin dinikahi lagi sehingga membuat perjanjian dengan orang lain untuk dinikahi kemudian dicerai agar mantan suami bisa menikahi lagi. C. Pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. D. Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sebentar atau lama. Dan E. Pernikahan yang dilakukan karena kedua mempelai berbeda agama. Ya, silakan. Pernikahan mut'ah. Nah, ini kalau yang pernah baca buku yang kemarin saya suruh perintah baca buku itu, pernikahan yang dilarang, itu pasti paham. Kita lanjutkan soal yang ke 12. Setelah seseorang menikah, maka akan memunculkan hak dan kewajiban bagi seorang suami atau seorang istri. Berikut yang bukan merupakan kewajiban bagi seorang suami adalah A. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. B. Menafkahi seluruh kebutuhan keluarga mertua karena sudah menjadi keluarga. C. Saling bantu-membantu antara keduanya. D. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan, cinta, dan kasih sayang. E. Memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Taat pada perintah suami. 2. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Selalu menjaga diri dari kehormatan keluarga. 4. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan kewajiban seorang istri terhadap suami? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 2, dan 4. E. 2 dan 3 saja. Nah, ini pernyataan yang merupakan kewajiban seorang istri terhadap suami. Jelas ya? Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Setelah 1 bulan kemudian, wanita tersebut mengalami gejala ibu hamil seperti pusing, mual, dan muntah. Setelah dicek, kemudian hasilnya yaitu positif hamil. Teman kerjanya yang merasa kasihan karena tidak memiliki suami tetapi hamil, dia berinisiatif ingin menikahinya agar ketika anaknya lahir sudah memiliki ayah. Dari cerita kejadian di atas, perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah titik-titik. A. Benar karena membantu wanita tersebut agar tidak merasa kesusahan. B. Salah karena laki-laki tersebut mengedepankan hawa nafsu. C. Benar karena untuk mencegah malu yang dialami oleh anak yang lahir tidak memiliki ayah. D. Benar karena perbuatannya sangat mulia membantu orang yang dibutuhkan. E. Salah karena wanita yang sedang dalam Islam tidak boleh dinikahi. Nah, ini jelas ya. Kemarin juga sudah kita bahas ini. Silahkan pilih yang menurut kalian paling tepat. Pertanyaan terakhir. Nomor 15. Ibu Wati ketika menikah membawa seorang anak kandung perempuan yang sudah menginjak dewasa. Di tengah jalan Ibu Wati dengan suami yang baru kandas pernikahannya atau bercerai. Maka terlarang bagi mantan suami tersebut untuk menikahi putri dari mantan istrinya karena merupakan mahram dengan sebab titik-titik. A. Keturunan. B. Persusuan. C. Pernikahan. D. Pertalian agama. Dan E. Di madu. Ya, ini jelas ya. Dari ceritanya sudah jelas yang menyebabkan tidak boleh dinikahi.
Ya, saya rasa cukup anak-anak pada kesempatan hari ini. Uh, Semoga apa yang kalian kerjakan pada hari ini bisa menghasilkan atau membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk itu, anak-anak semuanya, pesan dari Pak Guru, silakan untuk selalu belajar, semangat untuk selalu mencari ilmu yang nanti untuk kalian hidup di dunia dan bahkan hidup di akhirat kelak. Terima kasih. Sekian uh, ulangan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat yang sedang mengerjakan tes ulangan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.